Perempuan itu memecat saya dari kantor saya sendiri, dari perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Hanya supaya dia bebas berselingkuh dengan suami saya. Dia menghina saya di depan semua karyawan. Katanya saya hanya pantas jadi babu di rumah, mengepel lantai, dan mencuci piring. Saya melangkah keluar dengan senyuman tenang. Dia tidak tahu satu hal. Besok pagi, dia akan berlutut hancur di bawah kaki saya. Sebelum saya mulai bercerita, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Dan kalau kalian suka kisah karma seperti ini, dukung channel ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Baik, mari kita mulai dari awal. Nama saya Maya Aditama. Usia saya 41 tahun. Banyak orang di negeri ini mengenal nama Aditama Group. Tapi hampir tidak ada yang pernah melihat wajah pemiliknya. Sudah 12 tahun saya memimpin perusahaan itu dari balik layar. Dan sudah 8 tahun saya menikah dengan seorang pria bernama Reza. Pagi itu, suasana di kantor cabang divisi administrasi terasa seperti biasa. Suara ketikan keyboard, dering telepon, dan obrolan kecil antar karyawan terdengar bersahutan di ruangan. Saya duduk di meja kecil di sudut paling pojok. Saya memilah dokumen laporan keuangan bulanan yang harus saya periksa satu persatu. Penampilan saya sangat sederhana hari itu. Saya hanya mengenakan kemeja katun biru muda yang warnanya sudah sedikit pudar, rok hitam selutut, dan kacamata berbingkai tebal yang membuat mata saya terlihat lelah. Tidak ada riasan mencolok di wajah saya. Rambut saya hanya saya ikat satu ke belakang dengan karet sederhana. Siapapun yang melihat saya, pasti mengira saya hanya staf administrasi biasa. Perempuan parubaya yang bekerja keras demi gaji bulanan. Dan memang, itulah yang saya inginkan mereka pikirkan. Tidak ada yang tahu, perempuan berkemeja pudar di sudut ruangan itu adalah pemilik seluruh gedung tempat mereka bekerja. Saya sengaja menyamar. Saya ingin melihat sendiri dari dekat. Bagaimana orang memperlakukan seseorang yang mereka anggap tidak punya apa-apa. Dan yang lebih penting, saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri siapa sebenarnya suami saya. Karena beberapa bulan terakhir, ada yang berubah pada Reza. Sesuatu yang membuat hati saya tidak tenang. Menyamar seperti ini bukan hal baru bagi saya. Sejak dulu, saya percaya bahwa pemimpin yang baik harus tahu apa yang terjadi di lapisan paling bawah perusahaannya. Bukan dari laporan rapi yang disodorkan anak buah, tapi dari pengalaman langsung. Maka beberapa kali dalam setahun, saya turun ke salah satu kantor cabang. Saya menyamar sebagai karyawan biasa. Saya ikut antre kantin. Saya ikut merasakan beban kerja yang sering dikeluhkan orang. Dari sanalah saya belajar banyak hal yang tidak pernah muncul di atas kertas. Tapi kali ini berbeda. Kali ini saya tidak hanya ingin tahu soal perusahaan. Saya ingin tahu soal pernikahan saya. Sebuah firasat membawa saya ke kantor cabang ini. Dan firasat itu, sayangnya, tidak pernah salah. Saya bertemu Reza 8 tahun lalu. Waktu itu dia hanya seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan kecil. Dia bukan dari keluarga kaya. Justru itu yang dulu membuat saya jatuh hati. Dia terlihat tulus dan sederhana. Dia bilang dia mencintai saya, bukan apa yang saya punya. Padahal saat itu, dia bahkan tidak tahu siapa saya sebenarnya. Saya tidak pernah memberitahu Reza tentang Aditama Group sampai hari pemecatan itu. Dia mengira saya hanya pegawai administrasi dengan gaji 7 juta sebulan. Dia mengira rumah yang kami tinggali adalah warisan dari orang tua saya. Padahal rumah itu hanya satu dari sekian banyak properti milik perusahaan saya. Saya menyembunyikan semuanya bukan karena saya tidak percaya padanya. Saya menyembunyikannya karena saya pernah melihat apa yang dilakukan uang kepada manusia. Ayah saya membangun Aditama dari nol, dari sebuah toko kecil sampai menjadi grup perusahaan besar. Sebelum beliau meninggal, beliau memegang tangan saya dan berpesan satu hal. Jangan pernah biarkan orang mencintaimu hanya karena angka di rekeningmu. Carilah orang yang mencintaimu saat kamu tidak punya apa-apa. Maka saya membangun rumah tangga saya di atas kebohongan kecil yang saya kira indah. Saya ingin dicintai sebagai Maya, bukan sebagai pemilik Aditama Group. Selama bertahun-tahun, semuanya terasa baik-baik saja. Reza pulang tepat waktu. Kami makan malam bersama, ikan goreng, sayur asem, dan
sambal terasi. Makanan sederhana yang saya masak sendiri di dapur. Saya pikir saya sudah menemukan cinta yang murni. Cinta yang ayah saya maksud. Tahun pertama pernikahan kami penuh tawa. Reza sering pulang membawa martabak kesukaan saya. Kami menonton televisi sambil berbagi cerita receh tentang hari masing-masing. Saya menikmati peran sebagai istri sederhana. Saya menikmati memasak untuknya, mencuci bajunya, menunggunya pulang. Bagi saya, itu kemewahan yang tidak bisa dibeli uang aditama. Tapi waktu mengubah banyak hal. 3 tahun terakhir, Reza mulai berubah. Dia mulai membandingkan hidup kami dengan teman-temannya. Dia bilang dia lelah hidup pas-pasan. Dia bilang dia ingin punya mobil bagus, rumah besar, dan liburan ke luar negeri. Saya hanya tersenyum. Andai dia tahu, saya bisa membelikannya semua itu dalam sekejap. Tapi saya diam. Saya ingin tahu sampai mana ambisinya akan membawanya. Sampai 6 bulan lalu. Seorang perempuan baru masuk ke perusahaan tempat saya menyamar. Dan sejak saat itu, hidup saya berubah selamanya. Namanya Sabrina. Usianya mungkin 28 tahun. Dia masuk sebagai manajer hubungan klien. Cantik, percaya diri, dan pandai sekali membaca situasi. Sejak hari pertama, saya merasakan ada yang tidak beres dengan caranya menatap orang. Sabrina tahu betul cara memilih siapa yang patut dia hormati dan siapa yang patut dia injak. Pada atasan, dia manis seperti gula. Senyumnya selalu mengembang. Suaranya selalu lembut. Tapi pada karyawan rendahan seperti yang dia kira tentang saya, dia dingin dan meremehkan. Hari ketiga dia bekerja. Dia sengaja menumpahkan kopi di meja saya. Itu bukan tidak sengaja. Dia melakukannya sambil tersenyum, lalu berkata pelan, "Bersihkan." "Bu, itu memang tugas orang seperti kamu, kan?" Saya hanya mengangguk. Saya bersihkan kopi itu tanpa sepatah kata pun. Di dalam hati, saya mencatat namanya baik-baik. Yang tidak saya duga adalah hal berikutnya. Suatu sore, ketika saya hendak pulang, saya melihat Sabrina keluar dari gedung dan yang menunggunya di mobil, di kursi pengemudi, adalah seorang pria yang sangat saya kenal. Reza, suami saya. Saya berdiri membeku di balik pilar lobi. Saya melihat Reza membukakan pintu mobil untuk Sabrina, seperti seorang pria yang sedang jatuh cinta. Saya melihat tangan Sabrina menyentuh wajah suami saya dengan manja. Saya melihat mereka tertawa bersama. Lalu mobil itu melaju pergi, meninggalkan saya yang masih terpaku. Malam itu saya pulang lebih dulu. Saya memasak makan malam seperti biasa, walau tangan saya gemetar. Reza baru pulang pukul 9. Dia bilang dia lembur. Saya menatap matanya dalam-dalam. Saya bertanya pelan, "Kerjaannya banyak ya, Mas?" Dia menjawab tanpa berani menatap saya, "Banyak sekali. Aku capek." Lalu dia langsung masuk kamar tanpa menyentuh makanan. Saya tetap duduk sendirian di meja makan. Ikan goreng yang saya masak sudah dingin dan kaku. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Saya merasa rumah saya sendiri terasa asing dan dingin. Tapi saya tidak menangis. Air mata adalah kemewahan untuk orang yang menyerah. Dan saya belum menyerah. Malam itu, saya berbaring di sisi tempat tidur, menatap punggung Reza yang sudah terlelap. Saya mencoba mengingat kapan terakhir kali dia memeluk saya dengan tulus. Saya tidak bisa mengingatnya. Cinta itu ternyata sudah lama pergi, jauh sebelum perempuan bernama Sabrina datang. Sabrina hanya membuka pintu yang sebenarnya sudah retak. Saya memejamkan mata. Dalam diam, saya membuat keputusan. Saya tidak akan menjadi korban. Saya akan menjadi orang yang menentukan akhir cerita ini. Saya tidak langsung marah. Marah adalah reaksi orang yang tidak punya rencana. Dan saya selalu punya rencana. Keesokan harinya, saya memanggil 2 orang kepercayaan saya. Pak Anto, sopir pribadi yang sudah bekerja pada keluarga saya selama 10 tahun. Dan Bu Laras, kepala bagian audit internal Aditama Group. Tangan kanan saya yang paling saya percaya. Hanya 2 orang itu yang tahu wajah asli saya di lingkungan kerja.
Saya minta Bu Laras menyelidiki Sabrina secara diam-diam. Latar belakangnya, riwayat kerjanya, dan dari mana sebenarnya dia datang. Saya juga minta dia memeriksa satu hal lagi. Rekening bersama yang saya buka atas nama saya dan Reza beberapa tahun lalu. Rekening yang setiap bulan saya isi dari gaji palsu saya sebagai staf administrasi. Bu Laras, kata saya ingin semuanya tercatat. Setiap rupiah, setiap dokumen, setiap pertemuan. Saya tidak mau bertindak berdasarkan emosi. Saya mau bertindak berdasarkan bukti. Bu Laras mengangguk mantap. Serahkan pada saya, Bu. Tidak akan ada yang terlewat. 3 hari kemudian, Bu Laras datang ke ruangan rahasia saya dengan map tebal di tangannya. Wajahnya serius. Dia berkata pelan, Bu Maya, sebaiknya Ibu duduk dulu sebelum membaca ini. Isinya tidak ringan. Saya membuka map itu. Halaman pertama saja sudah membuat dada saya terasa dingin. Sabrina ternyata bukan baru mengenal Reza 6 bulan lalu. Mereka sudah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu. Bahkan, Sabrina sengaja melamar masuk ke perusahaan tempat saya menyamar. Tapi bukan karena dia tahu saya pemiliknya. Dia sama sekali tidak tahu soal itu. Dia masuk karena Reza yang menyuruhnya. Reza ingin Sabrina dekat dengan dunianya. Dengan tempat dia merasa nyaman, tanpa saya curiga sedikit pun. Halaman kedua jauh lebih menyakitkan. Rekening bersama kami sudah hampir terkuras. Reza diam-diam menarik uang dari sana selama berbulan-bulan. Total yang dia ambil sudah mencapai 500 juta rupiah. Untuk apa? Untuk menyewa sebuah apartemen mewah di kawasan Kemang. Apartemen yang dia tinggali bersama Sabrina di malam-malam yang dia sebut sebagai lembur. Tapi yang membuat tangan saya benar-benar gemetar adalah halaman terakhir. Reza telah diam-diam menemui seorang notaris. Dia sedang menyiapkan surat gugatan. Surat yang isinya, dia akan menggugat cerai saya. Dan dalam gugatan itu, dia menuntut setengah dari rumah yang kami tinggali. Rumah yang dia kira warisan keluarga saya. Dia tidak tahu rumah itu milik Aditama Group. Dia pikir dia akan keluar dari pernikahan ini dengan membawa harta yang banyak. Padahal, dia akan keluar dengan tangan kosong. Saya menutup map itu pelan-pelan. Saya menarik napas panjang. Lalu, saya tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang baru saja menemukan seluruh kartu di tangan lawannya. Permainan ini, mau tidak mau, akan saya menangkan. Minggu berikutnya, situasi di kantor cabang mulai berubah. Sabrina makin berani. Dia tahu ada Reza di belakangnya, walaupun dia sendiri belum sadar seberapa besar kekuatan yang sedang dia mainkan dengan ceroboh. Suatu pagi, Sabrina mengumpulkan beberapa karyawan di ruang rapat kecil. Dia berdiri di depan seperti seorang ratu, matanya menyapu ruangan. Lalu berhenti pada saya. Dia berkata lantang, mulai bulan depan, divisi ini akan dirampingkan. Beberapa orang akan dikeluarkan yang tidak punya nilai bagi perusahaan. Lebih baik pergi sekarang sebelum diusir. Semua orang menunduk. Tidak ada yang berani membela. Saya hanya diam dan mencatat tanggal itu di kepala saya. Itu insiden pertama yang saya simpan. Hari-hari berikutnya, Sabrina sengaja membuat hidup saya sulit. Dia menumpuk pekerjaan di meja saya sampai menggunung. Dia menyuruh saya membuat laporan tengah malam, lalu paginya membuangnya ke tempat sampah tanpa dibaca sama sekali. Itu insiden kedua. Suatu hari, dia menyuruh saya mengantarkan kopi ke ruangannya. Saat saya datang, dia sengaja menyenggol cangkir itu hingga tumpah ke dokumen di mejanya. Lalu, dia membentak saya di depan banyak orang. Dasar ceroboh. Kopi saja tidak becus mengantar. Pantas saja hidupmu begini-begini saja. Saya membersihkannya tanpa membalas. Itu insiden ketiga. Pernah juga dia memanggil saya ke ruangannya, lalu menyodorkan sepatunya yang kotor. Dia berkata sambil tertawa, bersihkan ini. Anggap saja latihan, supaya kamu makin pandai jadi pembantu nanti. Beberapa karyawan yang melihat ikut tertawa. Takut tidak menyenangkan atasan baru mereka. Saya mengambil sepatu itu, membersihkannya, dan mengembalikannya dengan tenang. Itu insiden keempat, tapi di dalam tas saya, perekam suara terus menyala, merekam semuanya. Yang paling menyakitkan adalah insiden kelima. Suatu siang,
Reza datang ke kantor cabang. Saya melihatnya dari sudut ruangan. Dia tidak menyapa saya sama sekali. Dia langsung menuju ruangan Sabrina. Lewat celah pintu, saya melihat mereka berpelukan tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah. Di tempat saya bekerja, suami saya di depan mata saya memeluk perempuan lain. Saya berdiri di luar, menelan rasa sakit itu bulat-bulat, tapi tangan saya tetap tenang, menggenggam ponsel yang merekam dari kejauhan. Di tengah semua kegetiran itu, ada satu orang yang berlaku baik pada saya. Namanya Mbak Asih, petugas kebersihan yang sudah lama bekerja di kantor cabang itu. Usianya lebih tua dari saya. Setiap kali saya dimarahi Sabrina, Mbak Asih diam-diam membawakan saya teh hangat. Dia berbisik, "Sabar ya, Bu. Orang sombong itu tidak pernah bertahan lama. Tuhan tidak pernah tidur. Dia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Dia baik bukan karena mengharap apa-apa. Dia baik karena memang hatinya baik. Saya menyimpan namanya juga. Tapi bukan di daftar yang sama dengan Sabrina. Saya menyimpannya di daftar orang yang kelak akan saya balas dengan kebaikan." Insiden ke-6 terjadi seminggu kemudian. Sabrina mengadakan acara makan siang bersama untuk seluruh divisi. Dibiayai dari kas perusahaan. Tentu saja. Tapi saya tidak diundang. Saat semua karyawan pergi, dia sengaja menyuruh saya tinggal untuk menjaga kantor sendirian. "Kamu jaga di sini saja," katanya. "Acara begini-begini bukan untuk orang sepertimu." Saya tinggal sendirian. Tapi justru di kantor yang kosong itulah, saya punya waktu untuk menyalin lebih banyak dokumen keuangan yang dia tinggalkan sembarangan di mejanya. Dia mengira sedang menghukum saya, padahal dia sedang memberi saya kunci untuk menghancurkannya. Insiden ke-7 adalah yang membuat saya yakin waktunya sudah dekat. Suatu pagi, Sabrina memanggil seluruh karyawan, lalu menunjuk saya di depan semua orang. Dia berkata, "Lihat perempuan ini. Inilah contoh orang yang tidak punya masa depan. Sudah tua, miskin, dan tidak berguna. Jangan sampai kalian jadi seperti dia." Beberapa karyawan tertunduk malu mendengarnya, tidak tega. Tapi tidak ada yang berani membantah. Saya berdiri tegak menerima hinaan itu. Di dalam hati, saya berkata pada diri sendiri, sebentar lagi, semua ini akan berbalik. Lalu datang insiden ke-8 yang menyentuh hal paling kecil tapi paling kejam. Menjelang akhir bulan, semua karyawan menerima bonus. Semua, kecuali saya. Saat saya bertanya pada bagian keuangan, mereka berkata dengan suara rendah bahwa Sabrina sengaja mencoret nama saya dari daftar. Alasannya, orang yang akan dipecat tidak perlu diberi bonus. Padahal saya tahu, uang bonus itu pun berasal dari kas perusahaan saya sendiri. Sabrina memotong hak orang lain dengan uang milik orang yang dia hina. Ironi yang hanya saya yang bisa menertawakannya dalam hati. Setiap insiden itu saya catat dengan rinci. Tanggal, jam, saksi, dan kata-kata yang diucapkan, bukan untuk membalas dengan emosi, tapi untuk membangun gambaran utuh tentang siapa Sabrina sebenarnya. Saya juga diam-diam menyalin slip gaji palsu Reza, daftar kontrak fiktif, dan bukti pembelian barang mewah. Saya bekerja seperti seorang auditor yang sedang menyusun laporan paling penting dalam hidupnya, karena memang begitulah adanya. Setiap malam, sepulang dari kantor cabang, saya tidak langsung tidur. Saya membuka berkas yang saya kumpulkan, lalu mencocokkannya dengan data resmi perusahaan yang saya akses dari rumah. Sedikit demi sedikit, gambaran lengkapnya terbentuk. Sabrina dan Reza bukan sekedar pasangan selingkuh. Mereka adalah dua orang yang merampok perusahaan saya dari dalam, sambil merampas pernikahan saya dari luar. Dan keduanya, tanpa mereka sadari, sedang berdiri di atas perangkap yang mereka pasang sendiri. Saya melakukan semuanya tanpa membantah. Setiap karyawan yang melihat merasa kasihan pada saya. Mereka tidak tahu, setiap hari saya bertahan. Saya sedang mengumpulkan satu hal yang lebih berharga dari emas. Bukti. Hitam di atas putih. Sementara saya bertahan di kantor. Bularas terus bekerja di balik layar. Dan temuannya makin lama makin mengejutkan. Ternyata
Sabrina bukan hanya pelakor biasa. Selama 6 bulan menjabat, dia telah menyalahgunakan dana perusahaan dengan sangat rapi. Dia mengeluarkan uang dengan nilai total 2 miliar rupiah untuk keperluan pribadi. Sebagian untuk apartemen di Kemang, sebagian untuk tas dan perhiasan dari merek terkenal. Dan dia memasukkan tanda tangan persetujuan atasan agar pengeluaran itu terlihat sah di mata pembukuan. Lebih dari itu, Sabrina juga membuat kontrak fiktif dengan sebuah perusahaan bayangan milik keluarganya sendiri. Perusahaan itu tidak pernah mengerjakan apapun, tapi tetap menerima pembayaran setiap bulan dari kas perusahaan. Uang itu mengalir keluar setiap bulan tanpa ada barang atau jasa yang masuk. Semuanya tercatat rapi dalam dokumen yang Bularas kumpulkan. Bularas juga menemukan sesuatu tentang Reza. Ternyata Sabrina diam-diam sudah memasukkan Reza sebagai konsultan di perusahaan cabang itu. Reza menerima gaji puluhan juta rupiah setiap bulan. Padahal dia hampir tidak pernah datang bekerja. Gaji itu tentu saja dibayar dari kas perusahaan saya sendiri. Suami saya makan uang dari perusahaan istrinya, tanpa tahu siapa pemiliknya. Tidak berhenti di situ, Bularas juga melacak kemana saja uang 2 miliar itu mengalir. Sebagian besar masuk ke rekening pribadi Sabrina. Sebagian dia belikan mobil mewah yang dia atasnamakan adiknya. Sebagian lagi dia kirim ke kampung untuk membangun rumah megah bagi orang tuanya. Semua dengan uang yang bukan haknya, uang yang dia curi dari perusahaan, sambil menghina karyawan yang jujur seperti saya. Setiap aliran dana itu kami petakan satu persatu, lengkap dengan tanggal dan nominalnya. Tidak ada 1 rupiah pun yang luput. Saya membaca semua itu dengan kepala dingin. Setiap halaman menambah 1 paku lagi pada peti yang sedang mereka gali sendiri. Saya tidak perlu marah, saya hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk membuka peti itu di depan semua orang. Ada satu insiden lagi yang membuat darah saya mendidih, walau wajah saya tetap tenang. Suatu hari, Sabrina memamerkan kalung emas baru di kantor. Dia berkata pada karyawan lain, cukup keras agar saya dengar. Ini hadiah dari kekasihku. Dia rela memberikan apapun untukku. Beda dengan istrinya di rumah, yang katanya cuma babu pemalas. Saya tahu persis, kalung itu dibeli dengan uang perusahaan saya. Dan kekasih yang dia maksud adalah suami saya. Saya hanya tersenyum tipis. Sebentar lagi, pikir saya, kalung itu akan menjadi barang bukti, bukan perhiasan kebanggaan. Suatu sore, saya pura-pura lembur sendirian di kantor. Saya melihat Sabrina dan Reza masih ada di ruangan Sabrina, mengira tidak ada orang lain. Saya berdiri di balik dinding partisi dan mendengar percakapan mereka. Sabrina berkata, sayang, kapan kamu ceraikan perempuan kampungan itu? Aku sudah lelah pura-pura. Reza menjawab, sebentar lagi, aku sudah siapkan surat gugatannya. Begitu cerai, aku dapat setengah rumahnya. Kita jual, lalu kita pakai untuk hidup mewah berdua. Sabrina tertawa. Pintar. Perempuan bodoh itu tidak akan tahu apa-apa sampai semuanya terlambat. Saya berdiri diam di balik dinding. Saya merekam setiap kata. Perempuan bodoh, kata mereka. Baiklah, mari kita lihat siapa yang sebenarnya bodoh di akhir cerita ini. Malam itu, saya pulang dengan kepala penuh rencana. Saya sudah punya semua yang saya butuhkan. Bukti penggelapan, rekaman pengakuan, surat gugatan cerai, daftar aset perusahaan yang Reza incar tanpa tahu pemiliknya. Yang tersisa hanya satu hal, memilih panggung yang tepat. Saya tidak ingin menyelesaikan ini diam-diam di ruang tertutup. Saya ingin kebenaran terungkap di tempat yang sama di mana saya dihina, di depan orang-orang yang sama yang menyaksikan saya direndahkan. Saya mempelajari struktur perusahaan cabang itu sampai detail terkecil. Saya memastikan setiap dokumen sudah diverifikasi tim hukum. Saya menyiapkan surat keputusan yang tinggal saya tanda tangani. Semua harus sempurna, karena saya tahu orang seperti Sabrina akan mencoba berkelit dengan 1000 alasan. Maka saya tidak akan memberinya satu celah pun. Saat tirai dibuka nanti, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Puncaknya datang pada satu hari Senin, hari yang sudah lama saya tunggu. Pagi itu, Sabrina memanggil saya ke ruangannya. Reza juga ada di sana. Mereka berdiri bersebelahan, seolah-olah pasangan yang sah. Sabrina menyodorkan selembar surat ke arah saya. Surat pemecatan.
dengan nama saya tertera jelas di atasnya. Sabrina berkata dengan nada penuh kemenangan. Maya, kamu dipecat. Efektif hari ini juga. Perusahaan tidak butuh orang sepertimu. Kamu hanya beban yang menyusahkan. Reza berdiri di sampingnya. Dia tidak membela saya sama sekali. Dia bahkan tersenyum tipis. Lalu dia berkata, "Sudahlah, Maya. Mungkin ini yang terbaik untuk kita semua. Kamu memang lebih cocok di rumah, mengepel, memasak. Itu duniamu yang sebenarnya." Sabrina tertawa kecil sambil melipat tangan. Dia menambahkan dengan nada merendahkan. "Benar sekali. Perempuan sepertimu memang hanya pantas jadi babu. Bersyukurlah masih ada yang mau menampungmu selama ini." Ruangan itu hening. Beberapa karyawan menyintip dari balik kaca, menunggu reaksi saya. Mereka menunggu saya menangis. Mereka menunggu saya memohon belas kasihan. Tapi saya tidak menangis. Saya menerima surat pemecatan itu dengan tangan yang tenang. Saya melipatnya rapi. Saya memasukkannya ke dalam tas saya, di sebelah perekam suara yang masih menyala. Lalu, saya menatap mereka berdua satu persatu. Saya berkata pelan, "Terima kasih atas suratnya. Saya akan menyimpannya baik-baik. Surat ini akan sangat berguna." Sabrina mengerutkan kening. Bingung dengan ketenangan saya yang aneh. Reza tampak gelisah, seolah merasakan ada yang tidak beres. Saya berbalik. Saya melangkah keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Saya melewati karyawan yang menunduk kasihan pada saya. Saya tersenyum pada mereka, karena mereka tidak tahu. Ini bukan akhir dari saya. Ini justru awal dari akhir bagi dua orang itu. Saya turun ke lobi bawah tanah gedung. Di sana, sebuah mobil hitam mengkilap sudah menunggu. Pak Anto, sopir saya yang sudah bekerja selama 10 tahun, segera turun dan membukakan pintu penumpang belakang sambil membungkuk hormat. Dia berkata dengan senyum tulus di wajah keriputnya, "Selamat pagi, Nyonya. Sangat melegakan akhirnya melihat Anda kembali." Pak Anto adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu betapa tersiksanya saya memainkan peran sebagai perempuan rendahan yang harus menaiki angkutan umum setiap hari, yang harus menelan setiap hinaan. Saya menjawab dengan nada ringan, "Selamat pagi, Pak Anto. Ayo kita pergi ke kantor pusat sekarang. Sudah waktunya Ratu kembali ke istananya." Mobil melesat membelah jalanan kota yang mulai padat. 30 menit kemudian, kami tiba di lobi sebuah gedung pencakar langit megah yang menjadi pusat operasional Aditama Group. Saat saya melangkah masuk ke dalam lift pribadi khusus eksekutif, saya merasa seluruh sel di tubuh saya hidup kembali. Topeng yang saya pakai selama berbulan-bulan akhirnya bisa saya lepas. Di lantai paling atas, di ruangan luas berdinding kaca, dengan pemandangan seluruh kota, saya melepas kacamata berbingkai tebal itu. Saya mengganti kemeja pudar dengan setelan jas gelap yang dijahit khusus untuk saya. Saya membuka ikatan rambut, lalu menatanya rapi. Dalam hitungan menit, staf administrasi sederhana itu lenyap. Yang berdiri memandang cermin adalah Maya Aditama, pemilik dan presiden direktur Aditama Group. Bu Laras sudah menunggu dengan map tebal di tangannya. Dia tersenyum lega. "Semua sudah siap, Bu. Tinggal Ibu beri perintah dan semuanya akan bergerak." Saya duduk di kursi besar di balik meja kerja saya. Saya menatap kota di bawah jendela kaca sejenak. Lalu saya mulai bekerja dengan dingin dan teratur. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuka data resmi perusahaan tempat saya menyamar. Benar dugaan saya. Kantor cabang itu memang salah satu anak perusahaan Aditama Group. Dengan satu tanda tangan dari saya bisa mengatur siapa saja yang bekerja di sana, termasuk Sabrina, termasuk Reza, yang namanya tercatat sebagai konsultan bergaji besar. Saya memanggil Bu Laras. Saya berkata tenang, "Bu Laras, saya ingin audit penuh atas kantor cabang itu diselesaikan hari ini. Semua aliran dana 6 bulan terakhir, setiap rupiah yang dikeluarkan Sabrina, setiap kontrak yang dia tanda tangani, saya mau semuanya dalam bentuk yang bisa dibawa ke pengadilan." Bu Laras mengangguk. "Sudah saya susun, Bu. Bahkan tim hukum kita sudah saya kabari. Tinggal menunggu perintah Ibu untuk melaporkan kasus penggelapan ini ke pihak berwajib." Saya menatap dokumen di hadapan saya. Bukti penyalahgunaan dana 2 miliar rupiah. Kontrak fiktif dengan perusahaan bayangan. Tanda tangan palsu.
Rekaman suara percakapan Sabrina dan Reza. Semuanya lengkap. Semuanya bisa dibuktikan. Lalu saya berkata, Bu Laras, jadwalkan rapat besar besok pagi. Undang seluruh kepala divisi kantor cabang. Undang juga Sabrina dan Reza. Beritahu mereka bahwa pemilik perusahaan akhirnya akan hadir langsung untuk pertama kalinya. Saya yakin mereka akan datang dengan dada membusung. Bu Laras tersenyum tipis. Mereka pasti akan datang dengan bangga. Bu, mereka sama sekali tidak akan menyangka siapa yang akan mereka temui di sana. Malam itu, saya pulang ke rumah. Reza belum ada. Saya tahu dia sedang merayakan kemenangannya bersama Sabrina di apartemen Kemang. Mereka pikir mereka sudah menang telak. Mereka pikir saya sudah benar-benar hancur dan tidak berdaya. Saya duduk di meja makan. Saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan yang dulu kami makan bersama dengan penuh tawa. Malam itu, saya memakannya sendirian. Tapi hati saya tenang. Bukan tenang karena pasrah. Tenang karena saya tahu semuanya akan selesai esok hari. Reza pulang lewat tengah malam. Dia kaget melihat saya masih duduk di meja makan. Dia berkata, belum tidur. Soal pemecatan tadi, sudah jangan dipikirkan terus. Aku sudah bilang kan, lebih baik kamu di rumah saja. Aku akan urus semuanya. Saya menatapnya tenang. Saya tersenyum. Saya berkata, tidak apa-apa, Mas. Besok pagi aku ada urusan penting yang harus aku selesaikan. Setelah itu, baru kita bicara serius. Seperti yang sudah lama kamu inginkan. Dia tampak heran dengan ketenangan saya yang ganjil. Tapi dia terlalu lelah dan terlalu yakin pada rencananya sendiri untuk bertanya lebih jauh. Dia masuk kamar. Saya masih duduk sebentar di meja. Saya menatap cincin pernikahan di jari saya. Cincin yang dulu dia pasangkan dengan air mata bahagia. Lalu, saya melepasnya pelan-pelan dan saya simpan di dalam laci. Bagi saya, pernikahan ini sudah berakhir malam itu juga. Yang tersisa hanya formalitas dan pertanggungjawaban di depan hukum. Pagi itu, langit cerah. Saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya tidak lagi memakai kemeja pudar. Saya memakai setelan jas gelap yang berwibawa. Saya tidak mengikat rambut asal-asalan. Saya tidak memakai kacamata tebal yang menyamarkan wajah saya. Saya berdiri di depan cermin. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya melihat diri saya yang sebenarnya. Maya Aditama, bukan babu yang mereka kira. Reza masih tidur lelap saat saya pergi. Pak Anto sudah menunggu di depan rumah dengan mobil hitam. Kami berangkat menuju kantor cabang, tempat di mana kemarin saya dipecat dan dihina di depan banyak orang. Sesampainya di sana, suasana ruang rapat besar sudah ramai. Seluruh kepala divisi hadir dengan rapi. Sabrina sudah duduk di barisan depan, mengenakan gaun mahal dan senyum penuh percaya diri. Di sampingnya, Reza duduk dengan setelan necis, tampak yakin akan masa depannya. Mereka berdua terlihat sangat bangga. Mereka berbisik-bisik, menebak-nebak siapa pemilik perusahaan misterius yang katanya akan datang. Saya berdiri sejenak di luar pintu. Saya bisa mendengar suara Sabrina berkata pada Reza, "Aku dengar pemiliknya orang yang sangat berkuasa dan kaya raya. Kalau aku bisa mengambil hatinya, posisiku di sini akan makin aman. Dan kamu, sayang, pasti akan jadi orang penting." Reza tertawa pelan. Tentu, kita berdua akan menguasai tempat ini bersama-sama. Saya menarik napas dalam-dalam. Lalu saya membuka pintu ruang rapat itu. Ketika saya melangkah masuk, seluruh ruangan menoleh ke arah saya. Bu Laras berdiri dan berkata dengan suara lantang dan jelas, "Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan pemilik dan presiden direktur Aditama Group. Beliau adalah Ibu Maya Aditama." Hening seketika. Sabrina terdiam. Wajahnya yang tadi cerah berubah pucat pasi. Dia mengenali saya. Perempuan berkemeja pudar yang kemarin dia pecat. Perempuan yang dia suruh membersihkan kopi tumpah. Perempuan yang dia sebut hanya pantas jadi babu. Reza berdiri dari kursinya. Wajahnya seputih kertas. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap saya seolah sedang melihat hantu di siang bolong. Cangkir di tangannya bergetar hebat. Saya berjalan tenang ke depan ruangan. Saya berdiri di podium. Saya menyapu pandangan ke seluruh hadirin. Lalu saya mulai bicara dengan suara yang tenang namun tegas. "Selamat pagi.
Sebagian dari kalian baru pertama kali melihat saya hari ini. Tapi sebenarnya saya sudah berada di antara kalian selama berbulan-bulan. Saya yang duduk di sudut ruangan. Saya yang kalian kira staf administrasi biasa. Saya sengaja menyamar karena saya ingin tahu siapa yang bekerja dengan hati dan siapa yang bekerja dengan tipu daya. Saya mengalihkan tatapan ke Sabrina. Saudari Sabrina, kemarin Anda memecat saya. Anda bilang saya tidak punya nilai apa-apa. Anda bilang saya hanya pantas jadi babu. Saya berhenti sejenak, membiarkan ruangan menahan napas. Hari ini, izinkan saya menunjukkan kepada semua orang siapa yang sebenarnya tidak punya nilai di perusahaan ini. Saya memberi isyarat pada Bularas. Layar besar di belakang saya menyala. Di sana terpampang seluruh bukti. Catatan penyalahgunaan dana 2 miliar rupiah. Kontrak fiktif dengan perusahaan bayangan milik keluarga Sabrina. Tanda tangan palsu yang dia bubuhkan. Semuanya terbuka lebar di depan seluruh kepala divisi. Satu persatu. Slide berganti di layar. Bukti transfer ke rekening pribadi Sabrina. Foto mobil mewah yang dia atasnamakan adiknya. Catatan kalung emas dan tas mahal yang dibeli dengan uang kas perusahaan. Bahkan ada rincian rumah megah yang dia bangun di kampung dengan uang curian. Para kepala divisi yang tadinya tidak tahu apa-apa, kini melihat dengan jelas kemana uang perusahaan selama ini menghilang. Wajah mereka berubah dari bingung menjadi marah. Ruangan itu langsung gaduh. Para kepala divisi saling berbisik dengan wajah terkejut. Sabrina berdiri dengan tubuh gemetar. Dia berkata terbata-bata, "Itu tidak benar. Itu semua fitnah. Saya tidak pernah melakukan." Saya memotong dengan tenang. Setiap dokumen itu ada tanda tangan Anda, Saudari Sabrina. Setiap transfer ada jejaknya. Yang jelas di rekening perusahaan. Tim audit kami sudah memeriksa semuanya selama berminggu-minggu dengan sangat teliti. Ini bukan fitnah. Ini fakta. Hitam di atas putih. Sabrina jatuh terduduk lemas di kursinya. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini hancur berkeping. Dia menatap Reza, memohon bantuan dengan mata berkaca-kaca. Tapi Reza sendiri sedang berusaha menyembunyikan wajahnya. Pura-pura tidak mengenal perempuan di sebelahnya. Saya mengalihkan pandangan ke Reza. Dan Anda, Mas Reza, suami saya. Saya mengucapkan kata suami dengan nada getir. Anda terdaftar sebagai konsultan di perusahaan ini. Dengan gaji puluhan juta yang tidak pernah saya setujui. Anda menarik uang dari rekening bersama kita. Total 500 juta rupiah untuk menyewa apartemen di Kemang. Apartemen tempat Anda menghabiskan malam dengan perempuan ini. Di belakang saya, Reza menggeleng panik. Maya, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Ini tidak seperti yang kamu. Tidak perlu, potong saya tegas. Saya sudah mendengar lebih dari cukup. Bahkan, saya punya rekamannya. Saya mengeluarkan ponsel saya, lalu memutar rekaman percakapan mereka berdua di ruangan tempo hari. Suara Reza terdengar jelas di seluruh ruangan. Sedang merencanakan perceraian demi merebut harta. Suara Sabrina terdengar menyebut saya perempuan bodoh. Seluruh ruangan terdiam mendengar rekaman itu. Wajah Reza dan Sabrina pucat pasi. Saya mematikan rekaman, lalu berkata pelan, "Selama 8 tahun. Saya menyembunyikan siapa saya, bukan karena saya tidak percaya pada Anda, tapi karena ayah saya pernah berpesan, jangan biarkan orang mencintaimu hanya karena uangmu. Saya pikir Anda berbeda. Ternyata Anda sama saja. Bedanya, Anda bahkan tidak tahu betapa besar harta yang sedang Anda incar." Saya mengeluarkan selembar dokumen dari map. Ini surat gugatan cerai yang Anda siapkan diam-diam. Mas, di sini Anda menuntut setengah dari rumah yang kita tinggali. Rumah yang Anda kira warisan keluarga saya. Saya tersenyum tipis. Sayang sekali. Rumah itu bukan milik saya pribadi. Rumah itu milik Adita Group. Sama seperti gedung ini. Sama seperti mobil yang selama ini Anda banggakan. Anda tidak akan keluar dari pernikahan ini dengan membawa apapun. Anda akan keluar dengan tangan kosong. Persis seperti saat saya pertama kali mengenal Anda. Reza terhuyung mundur. Lalu, dia jatuh berlutut di lantai ruang rapat. Di depan semua orang. Di depan seluruh karyawan yang kemarin melihatnya tersenyum saat saya dipecat. Dia berkata dengan suara pecah, "Maya, maafkan aku. Aku hilaf.
Aku salah besar. Jangan lakukan ini padaku. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku mohon. Demi 8 tahun kita. Inilah saat yang saya sebutkan di awal cerita tadi. Saat pelakor dan suami yang menghina saya berlutut hancur di bawah kaki saya. Tapi anehnya, saya tidak merasakan kemenangan yang membahagiakan seperti yang saya bayangkan. Saya hanya merasa lega, seperti melepas beban berat yang sudah terlalu lama saya pikul di pundak. Saya menatap Reza yang berlutut memohon. Saya berkata pelan, "Bangun, Mas." Berlutut di depan saya tidak akan mengubah apapun. Yang seharusnya Anda lakukan adalah jujur. Jauh sebelum semua ini terjadi, pintu maaf sudah lama tertutup. Malam, saat saya melihat Anda memeluk perempuan itu di tempat kerja saya berbalik ke arah Bularas. Bularas, serahkan seluruh berkas penyalahgunaan dana ini kepada tim hukum kita hari ini juga. Saudari Sabrina akan menghadapi proses hukum atas penggelapan dana perusahaan sebesar 2 miliar rupiah. Dan keluarkan kedua orang ini dari perusahaan. Efektif saat ini juga. Petugas keamanan masuk ke ruangan. Sabrina menjerit, merontah. Memanggil nama Reza, meminta tolong. Tapi Reza hanya diam menunduk. Tidak berani menatapnya. Pada akhirnya, ketika semua runtuh, masing-masing dari mereka hanya memikirkan diri sendiri. Itulah wajah asli dari cinta yang dibangun di atas tipu daya. Begitu badai datang, tidak ada yang tersisa. Mereka berdua dibawa keluar dari ruangan. Setelah pintu tertutup, ruangan itu hening sejenak. Lalu, satu persatu, para kepala divisi berdiri dari kursi mereka. Mereka menunduk hormat kepada saya, bukan karena takut pada jabatan saya, tapi karena mereka baru saja menyaksikan keadilan terjadi di depan mata mereka sendiri. Seorang kepala divisi yang sudah lama bekerja maju ke depan. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Bu Maya, maafkan kami. Selama ini, kami diam saja melihat Ibu diperlakukan tidak adil. Kami takut kehilangan pekerjaan, jadi kami memilih bungkam. Itu salah kami." Saya menatapnya. Saya berkata pelan. Saya mengerti rasa takut itu. Tapi mulai hari ini, perusahaan ini akan jadi tempat di mana orang baik tidak perlu takut untuk berbuat benar. Itu janji saya. Beberapa karyawan mengusap air mata. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega. Beban yang selama ini menekan ruangan itu akhirnya terangkat. Saya berjalan keluar dari ruang rapat dengan tenang. Di lorong, Mbak Asi, sang petugas kebersihan, berdiri menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Dia masih belum sepenuhnya percaya. Saya menghampirinya, menggenggam tangannya, dan berkata, "Terima kasih untuk semua teh hangatnya, Mbak." Dia hanya bisa menangis. Saat itu, saya tahu, kemenangan sejati bukan hanya soal menjatuhkan orang yang jahat, tapi juga soal mengangkat orang yang baik. Beberapa minggu setelah hari itu, hidup saya perlahan kembali tenang. Proses perceraian berjalan cepat dan mudah. Karena seluruh harta memang bukan milik Reza. Dia keluar dari pernikahan kami tanpa membawa apa-apa. Persis seperti yang saya katakan di ruang rapat. Dia kehilangan pekerjaan palsunya. Dia kehilangan apartemen mewahnya. Dan dia kehilangan perempuan yang dia pilih di atas saya. Sabrina menghadapi proses hukum atas penggelapan dana 2 miliar rupiah. Perusahaan bayangan miliknya dibekukan oleh pihak berwajib. Mobil mewah yang dia atasnamakan adiknya disita sebagai barang bukti. Rumah megah di kampung yang dia bangun dengan uang curian pun terancam diambil negara. Karir yang dia bangun dengan tipu daya selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam waktu semalam. Kabar terakhir yang saya dengar, dia dan Reza saling menyalahkan satu sama lain, lalu berpisah dalam kebencian. Cinta yang dibangun untuk merusak rumah tangga orang lain ternyata tidak punya pondasi sama sekali. Saya sendiri kembali memimpin Aditama Group secara terbuka. Saya tidak lagi menyamar. Saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya dari dunia. Para karyawan di kantor cabang yang dulu kasihan pada saya, kini menatap saya dengan rasa hormat yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa bebas menjadi diri saya sendiri. Saya tidak melupakan orang-orang yang baik pada saya saat saya tidak punya apa-apa. Mbak Asi, petugas kebersihan yang dulu membawakan saya teh hangat, saya naikkan menjadi kepala urusan rumah tangga kantor cabang dengan gaji yang jauh lebih layak. Saat saya memberitahunya, dia menangis.
Dia berkata, "Bu, saya tidak menyangka. Saya hanya menganggap ibu teman yang sedang susah." Saya memeluknya. Saya berkata, "Justru karena Mbak baik saat mengira saya susah. Itulah yang membuat kebaikan Mbak bernilai." Beberapa karyawan lain yang dulu diam-diam membela saya juga saya beri penghargaan. Karena keadilan bukan hanya soal menghukum yang jahat. Keadilan juga soal membalas yang baik. Suatu malam, saya kembali memasak ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Kali ini, saya tidak menunggu siapapun pulang. Saya makan sendirian di meja besar, di rumah saya yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya, makan sendirian tidak terasa sepi, justru terasa damai dan merdeka. Saya menyadari satu hal, kehilangan orang yang tidak menghargai kita bukanlah sebuah kekalahan. Itu adalah sebuah kemenangan yang tertunda. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang penting. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah merasa aman saat menyakiti orang yang terlihat lemah dan tidak berdaya. Karena kamu tidak pernah benar-benar tahu siapa sebenarnya orang yang sedang kamu injak-injak. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang menyembunyikan kekuatannya, yang memilih diam dan bersabar. Sampai orang-orang mengira mereka tidak punya apa-apa. Padahal, di balik sikap tenang itu, tersimpan ketegasan yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza. Suami yang menukar kesetiaan dengan kesenangan sesaat. Yang merasa rumput tetangga selalu lebih hijau. Sampai mereka kehilangan taman indah yang sudah lama mereka miliki sendiri. Ada pula perempuan-perempuan seperti Sabrina di luar sana. Yang mengira kecantikan dan tipu daya bisa membeli segalanya di dunia ini. Sampai mereka sadar, terlambat, bahwa semua yang dibangun di atas kebohongan pasti akan runtuh pada waktunya. Karena kebohongan, sebesar apapun, hanyalah istana yang dibangun di atas pasir. Saya pernah membaca bahwa karma tidak selalu datang dengan cepat. Kadang ia datang perlahan, hampir membuat kita ragu. Apakah keadilan benar ada? Tapi ia selalu datang. Bagi orang yang menyakiti, ia datang sebagai kehancuran. Bagi orang yang bersabar dalam kebenaran, ia datang sebagai kebangkitan. Saya pernah berada di titik terendah, dihina dan dipecat di tempat yang saya bangun sendiri. Dan justru dari titik itulah, saya bangkit menjadi diri saya yang seutuhnya. Reza kini hidup sendiri, menyesali setiap pilihan yang pernah dia buat. Sabrina menghadapi akibat hukum dari perbuatannya. Dan saya bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Bukan karena harta yang saya miliki, tapi karena harga diri yang tidak pernah saya jual kepada siapapun dengan harga berapapun. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih jujur atau memilih khianat. Memilih menghargai atau memilih menghina. Dan setiap pilihan yang kita buat, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita sendiri. Itulah hukum karma yang tidak pernah salah dan tidak pernah terlambat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah melihat seseorang yang diremehkan ternyata jauh lebih kuat dari yang orang lain kira? Ceritakan pengalaman dan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.